Halo sahabat DOS, balik lagi bersama saya Alvin Toffler. Kali ini kita bakalan review produk terbaru dari Sony Profesional. Ya wih, gila. Namanya ya udah Sony Profesional ya kan. Nah, produknya apa? Produknya NX200. Set ya. Kalau biasa teman-teman videographer atau itu pakainya mirrorless. Nah, sekarang kita mau bahas kamera profesional nih. Ini NX200. Wih, gila. Ini kamera terbaru dari Sony dan dia sudah 4K. Jadi dibandingin yang sebelum-sebelumnya ya, ini kualitasnya udah oke banget sih gitu. Jadi teman-teman bisa pakai 4K di kamera ini. Nah, jadi gue mau bahas nih keuntungannya untuk pakai kamera kayak ginian ya. Ini buat lo yang moving ya, buat misalkan buat wartawan atau buat pekerja yang butuh dokumentasi, ini sih enak banget gitu. Karena lo bisa dapetin 12 kali optical zoom. Jadi jadi lo dapat dari 29 mm, jadi setara wide-nya 29 mm sampai 12 kalinya. Sampai bahkan di Full HD lo bisa sampai 24 kali zoom gitu, dan gambarnya tetap detail. Uish, gila ya. Jadi ini buat teman-teman yang mau liputan, buat ngambil jarak jauh-jauh, misalkan ya kan ada beberapa acara tertentu yang lu memang nggak bisa mendekat gitu, dan lu nggak usah gonta-ganti lensa karena ya ini satu kamera ini udah cukup banget. Ini nge-cover dari 29 mili sebenarnya 28,8 sampai ya lu crop aja tuh sampai 24 kalinya gitu. Nah, ini nyaman banget. Kenapa teman-teman? Jadi di sini ya, kalau misalkan lo lihat di sini tuh lo bisa liatin ini ada tiga ring ini buat ngatur semua fungsi. Ada yang ngatur fokus, ada yang ngatur zoom, ada yang ngatur bukaan gitu. Jadi bener-bener buat lo yang profesional, yang biasa pakai manual ya, ini udah bisa nyaman banget. Jadi lu bisa atur sendiri, bukan pakai auto lagi gitu. Nah, fitur ini sih yang sebenarnya dicari banyak orang gitu. Nah, terus teman-teman, dia tadi kan gue bilang udah bisa 4K. Nah, 4K-nya itu 25p gitu. Dan untuk teman-teman yang mau liputan ya pakai ini sih nyaman banget. Kenapa? Pertama, dia layarnya kan bisa muter-muter juga nih. Terus lu kalau mau ngelihat juga bisa langsung dari sini gitu. Jadi buat yang shoot misalkan harus nge-shootnya dari bawah, barangnya di bawah, atau lu mau shoot ke atas, ini enak lu karena dia bisa puter-puter ya. Ini kayak keunggulan si camcorder sih ya. Jadi ini layarnya juga bisa lu puter nih 270 derajat. Enggak deh, 360 malah. Gitu. Jadi ini nyaman banget kalau misalkan lu shoot ke bawah ya, layarnya bisa lu putar ke sini. Lu shoot ke depan bisa kayak gini, lu shootnya ke atas lu bisa putar kayak gini gitu ya. Bahkan lu shoot diri sendiri bisa buat selfie. Tapi nggak lucu juga ya selfie pakai kamera kayak ginian ya. Ya, nah terus teman-teman yang gue suka dari si NX200 ini, dia udah punya filter ND sendiri. Ada ND yang 2 stop ya, ND-nya ada 2 stop, ada 4 stop, dan ada 6 stop. Jadi lu tinggal gonta-ganti aja nih. Di sini ada 1, 2, 3 gitu. Jadi yang satu itu 2 stop, yang 2 itu 4 stop, terus yang 3 itu 6 stop, ND64 gitu. Jadi ini bener-bener kalau misalkan lu buat liputan atau buat bikin video, ini nyaman banget. Kenapa? Karena lu nggak usah mikirin lagi tuh. Kalau misalkan terang harus pakai ND berapa, harus bawa ND banyak-banyak. Nah, kalau pakai ini langsung ada filter ND-nya gitu. Nah, buat apa sih fungsi ND pada kamera? Jadi teman-teman, kalau untuk penggunaan kamera untuk mengatur flow-nya agar ada motion blur-nya, lu harus sesuaikan shutter speed lu dengan FPS yang ada gitu. Makanya orang yang main video itu biasanya shutter speed-nya udah nggak mau dia gonta-ganti lagi. Kalau udah fix di 60 ya 60, di 30 ya di 30 gitu. Nah, tapi gimana caranya kalau terang? Nah, kalau terang kita mau nggak mau udah pakai ND di depan lensanya gitu ya. Nah, si NX200 ini udah dapet ND internalnya. Jadi bener-bener
lu udah dapat filter ND-nya. Ini sama kayak FS5 nih. FS5 kemarin juga kita cobain, dia udah dapat ND-nya, dan ini fitur yang sangat berguna sekali buat teman-teman para videographer ya. Asal jangan di dalam gedung lu lupa matiin tuh ND-nya ya. Ingat, jadi harus di set di clear ya. Harus set di clear ya. Oke. Nah, terus teman-teman di sini juga ada banyak banget settingannya. Jadi teman-teman bisa ngatur ini bisa ngatur macam-macam nih dari mic dan lain-lain ya. Semuanya pengaturannya banyak banget dan memang ciri khas kamera profesional ya. Nah, terus teman-teman dia juga apa namanya? Jadi dia udah support XA VCS gitu. Jadi ini adalah tipe file terbaru dari Sony. Jadi lu bisa dapat pengalaman menggunakan lu bisa dapat data yang lebih banyak gitu dan lu bisa pakai di bisa dipakai di 4K, bisa dipakai di HD gitu. Nah, terus teman-teman dia dari teman-teman lihat nih ya, di belakangnya itu dia udah pakai memory cardnya dual slot gitu. Jadi bener-bener lu udah nggak butuh lagi worry misalkan kehabisan memory card gitu. Jadi lu bisa begitu memory cardnya habis ya bisa langsung ke switch ke memori yang satunya lagi gitu. Jadi ini sih buat yang liputan sih ya nyaman ya gitu. Jadi nggak usah mikirin lagi backup datanya habis lagi gitu. Nah, terus teman-teman dia juga ada internal mic-nya. Internal mic-nya ini kayak tipe shotgun langsung di sini, tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai mic eksternal dia udah ada line in-nya langsung gitu. Jadi teman-teman bisa pakai line in. Ini ada dua line in nih gitu. Jadi dia bisa pakai mic 1, input 1, bisa pakai input 2 gitu ya. Nah, terus teman-teman juga ya seperti handycam biasa sih, dia bisa atur zoomnya dari sorry nggak kelihatan ya dari sini ya. Jadi tuh bisa, ini di sini ada fitur zoom, jadi lu bisa atur gitu. Nah, terus dia baterainya masih dengan baterai yang sama. Jadi ini baterainya Sony PBX, baterai rilis. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini baterai Sony-nya, baterainya kayak gini itu ya. Ini NPF570 gitu. Jadi buat teman-teman yang sebelumnya udah punya baterai ini ya bisa dipakai baterainya. Dan ini kalau kita ini pakai yang size-nya kecil ya, teman-teman bisa juga pakai yang size-nya gede agar lebih lama begitu. Tapi dia juga bisa langsung colok listrik, no problem. Dia ada AC adapternya. Nah, buat yang suka live, dia ada controllernya juga. Dia bisa langsung terkoneksi dengan MCX 500. Nah, untuk MCX 500 videonya kita udah pernah bikin ya, teman-teman bisa lihat nanti di sini ya. Nah, terus beratnya berapa sih? Beratnya itu sekitar ini 1800 gram. Jadi beratnya itu mungkin ya 1,8 kilo ya. Cuma enaknya kalau kamera kayak gini itu nggak terlalu berasa berat karena distribusinya bagus nih gitu. Kalau misalkan teman-teman pakai kamera DSLR itu kan misalkan beratnya 1 kilo, tapi letaknya di sana aja, jadi nggak terdistribusi dengan bagus. Layarnya tangannya juga bakalan agak pegal. Nah, tapi kalau si kamera ini udah nyaman banget kalau kita pegang gitu, karena ya handle-nya juga emang udah dipikirin buat handycam ya. Jadi ini nggak usah diapa-apain juga udah langsung nempel dia gitu temen-temen ya. Nah, teman-teman buat yang tanya tadi vokalnya ekuivalennya berapa sih? Nah, vokalnya itu ekuivalen 29 mili sampai 348 mili. Jadi range-nya lumayan bagus banget sih buat lu yang mau shoot jarak jauh, misalkan nggak bisa ngedeket ya. Terus nah ini bisa dipakai juga nih karena kualitinya juga udah bagus banget gitu. Kualitas gambarnya udah bagus banget gitu. Nah, fokusnya gimana? Fokusnya ya ini udah autofocus, jadi lu enak banget sih. Ini nyaman kalau buat dipakai, apalagi misalkan lu solo kalau gue bilang namanya single fighter. Jadi kalau misalkan lu single fighter ini enak banget dipakai karena juga enak. Nah, terus teman-teman dia juga ada SNQ motion functionnya gitu. Jadi bukan cuma di kamera profesional, bukan cuma di mirrorless-nya Sony aja dia ada SNQ-nya. Nah, di sini juga ada SNQ-nya gitu. Jadi lu bisa pilih tuh
lu bisa pilih mau 1 frame per second, 2 frame per second, 3 frame per second, 5 frame per second gitu. Jadi enak gitu, lu mau bikin time lapse jadi udah nyaman nih, lu bisa taruh tripod, lu tinggalin, jadi mau bisa bikin time lapse langsung jadi begitu teman-teman. Nah terus enaknya lagi juga dia ada di sini semuanya udah nongol ya. Jadi buat teman-teman di sini tuh udah nongol semuanya nih. Ada white balance-nya, ada yang lain-lain. Jadi bener-bener lu nggak usah masuk-masuk lagi ke menu begitu ya. Nah, terus buat teman-teman jangan lupa kalau belanja kamera, belanjanya di DOS. Kenapa? Karena hanya di DOS teman-teman bisa dapat DOS Protection. Namanya aja DOS Protection ya. Nah, DOS Protection itu apa? Kita udah bahas banyak banget, tapi yang jelas teman-teman bakalan dapat manfaat total loss sama extended warranty gitu. Jadi teman-teman yang mau beli kamera hanya di DOS ya. Yang mau lihat-lihat NX200 boleh datang ke DOS ya. Buat yang mau beli bisa langsung di bawah sini, bisa langsung WhatsApp DOS Officer, atau bisa juga bisa juga mampir ke marketplace kita gitu. Oke teman-teman, segitu aja dari saya Alvin Toddler. Saya undur diri. Dadah.